Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Chandri Sianur Wadapa Pratama. Saya dari Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan ulang apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Idris. Beliau yang menyampaikan materi hakikat manusia. Nah, di sini saya akan mengambil poin-poin yang telah saya lihat dan saya dengarkan di materi itu. Yang pertama yaitu poin pertama, pengertian hakikat manusia. Yang kedua, asal usul manusia. Yang ketiga, potensi manusia. Yang keempat, kelemahan dan kelebihan manusia. Dan kelima, sifat-sifat manusia. Nah, poin pertama, apa sih hakikat manusia itu? Nah, menurut pandangan Islam, Al-Quran dan hadis, manusia adalah makhluk khusus yang mendapat amanah Allah. Manusia adalah makhluk khusus yang mendapat amanah Allah untuk memakmurkan bumi serta isinya yang tidak dapat dimiliki oleh makhluk lain. Dengan cara apa? Dibenahi. Nah, manusia juga suatu mempunyai dua dimensi atau dua unsur, yakni satu material dan imaterial, dan dimana yang berupa jasmani atau jasad yang pertumbuhannya secara biologis. Nah, imaterial sendiri berupa roh, jiwa, akal, dan lain sebagainya, yang dimana manusia adalah rohaninya. Nah, dimensi ini yang sulit dideskripsikan, universal, tetapi dapat dipahami dan dapat diterima keberadaan manusia jika diartikan dalam bahasa Arab. Yang pertama, al-bashar, di mana manusia sebagai makhluk biologis. Nah, dan kedua, al-insan. Nah, manusia maju terus untuk menuju kesempurnaan. Dan yang ketiga, al-insan, manusia sebagai makhluk sosial. Nah, di sini poin kedua. Poin kedua, asal usul manusia. Nah, manusia juga disebut banyak dalam Al-Quran sendiri, tidak secara kronologis penciptaan manusia dan segi waktu dan tempatnya. Nah, manusia pertama kali diciptakan dari tanah, kemudian selanjutnya tercipta dari bahan yang sama, yaitu saripati, air khusus atau yang disebut dengan air mani. Sudah dijelaskan surat Al-Furqan ayat 25-54. Berdasarkan ayat, menurut Harun Yahya yang terdapat dalam Al-Quran atau American Open Fresh, terdapat 3 tahap manusia itu diciptakan secara embriologis, yakni manusia terbentuk pada saat pertumbuhan sel sperma dan sel telur. Pada saat tengah dini pembuahan sel telur itu membelah dan tumbuhnya sangat cepat, dan dijelaskan Al-Quran surat Az-Zumar ayat 39. Jadi itulah pembahasan singkat tentang asal usul manusia. Poin ketiga, potensi manusia. Nah, yakni yang pertama, khalifah manusia sebagai khalifah yang dimana pengganti pemakmur Tuhan di bumi. Yang kedua, akal. Nah, akal ini banyak ayat yang menerangkan fungsi akal sebagai alat untuk memahami atau bertindak. Nah, yang ketiga, nafsu. Nafsu itu sendiri berupa nafsu jelek, bisa juga nafsu baik. Nah, yang keempat, bebas, yakni kemampuan bertindak, menemukan perilaku dalam kehidupannya. Nah,
sudah dijelaskan surat Al-Kahfi ayat 29, yakni yang artinya ialah katakanlah kebenaran itu datang dari Tuhanmu, dan barang siapa yang ingin beriman maka hendaklah beriman, dan barang siapa yang ingin kafir biarlah kafir. Masya Allah, dalam ayat itu saja saya bisa merasakan di mana kemuliaan Allah terhadap manusia yang paling khusus diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin keempat, kelemahan dan kelebihan manusia. Nah, yang dimana kelemahan manusia itu sendiri bisa berupa sombong, tamak, sering mengeluh, dan kurang bersyukur. Nah, kelebihan menurut saya manusia itu paling sempurna, yang memiliki kelebihan yang pertama, yakni yang sudah disampaikan di potensi sebelumnya. Potensi itu ya termasuk kelebihan manusia, yang dimana manusia itu diciptakan seperti khalifah. Manusia itu mempunyai akal, manusia itu mempunyai akal, dan manusia itu bebas. Dan jika dibandingkan kelebihan dan kelemahan manusia itu lebih banyak kelemahannya lah, karena menurut kelemahan itu sendiri berupa hal-hal negatif sering terjadi pada diri sendiri. Nah, karena kita mempunyai nafsu itu kan berupa nafsu baik dan nafsu buruk, tetapi di dalam diri manusia itu sendiri kebanyakan yang ada pada manusia itu sendiri nafsu buruk. Jadi semoga kita sebagai manusia itu selalu berada di kelebihan atau mengurangi kekurangan yang ada pada diri kita sendiri. Nah, seperti itu. Nah, poin kelima yang terakhir, sifat-sifat manusia. Nah, yang dimana sifat-sifat manusia itu fleksibel. Nah, sifat negatif bisa dijadikan kelemahan, dan sifat positif itu bisa dijadikan kekurangan, seperti itu. Nah, jadi kesimpulan di dalam video kali ini adalah manusia adalah makhluk paling yang sempurna yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terdiri dari jasmani dan rohani, yang memiliki akal dan nafsu, yang dimana manusia pertama itu ialah Nabi Adam. Nah, Nabi Adam tercipta dari tanah dan keturunannya tercipta dari air mani, yang tujuannya penciptaannya itu hanya untuk sebagai hamba Allah dan sebagai khalifah itu. Nah, setiap pembahasan dari saya semoga bermanfaat untuk kalian. Semoga, mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.